Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3 akan mempresentasikan tentang usaha budidaya tomat CV Adelia Solanum. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri. Saya Anissa Syafitri, NPM 19751006, dan 3 teman lainnya, yaitu Aulia Khairunisa, NPM 19751009, Dewi Lestari, NPM 19751014, dan Isunza Aulia Fahlevi, NPM 19751031. Identitas perusahaan. Nama perusahaan. CV Adelia Solanum merupakan perusahaan yang didirikan di Kabupaten Lampung Barat, Desa Sebelat, Kecamatan Balik Bukit. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 13 Maret 2021. Kata Adelia merupakan singkatan dari huruf awalan depan nama pemilik usaha, yaitu A. Aulia dan Anissa, Del. Dewi Lestari, dan IA yaitu Isunza. Sedangkan kata Solanum diambil dari nama depan ilmiah tanaman tomat, sehingga terbentuklah nama perusahaan yaitu CV Adelia Solanum. Alamat perusahaan. CV Adelia Solanum beralamatkan di Desa Sebelat, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat. Luas perusahaan 1,5 hektar. 1 hektar untuk kegiatan produksi atau pabrik budidaya tomat, dan 0,5 hektar untuk pembuatan pupuk kompos alami dari hasil limbah batang tomat dan buah tomat yang sudah membusuk. Pada lokasi produksi atau pabrik perusahaan, terdapat kantor, gudang kecil, sortasi, grading, packing, dan fasilitas umum. Selain itu, pemilihan tempat di daerah tersebut berdasarkan wilayah Kabupaten Lampung Barat merupakan sentra produksi terbesar tanaman sayuran di Provinsi Lampung, salah satunya komoditi tomat. Bentuk perusahaan. Perusahaan CV Adelia Solanum berbentuk persekutuan komanditer, yaitu sebuah usaha yang didirikan oleh 2 orang atau lebih, di mana salah satu anggotanya memiliki tanggung jawab lebih dalam menjalankan usahanya, dan sebagian anggota lainnya memiliki peran dalam urusan pendanaan usaha. Alasan pemilihan usaha jenis ini adalah dengan adanya seorang yang ahli atau kompeten dalam menjalankan usaha diharapkan dapat mempercepat berkembangnya perusahaan. Selain itu, perusahaan jenis CV pendiriannya relatif lebih mudah jika dibandingkan dengan perseroan terbatas atau PT. Biasanya, perusahaan jenis CV ini lebih mudah dalam mendapatkan suntikan modal dan resiko yang dihadapi ditanggung bersama. Jenis dan bidang usaha. Jenis usaha perusahaan CV Adelia ini merupakan jenis usaha yang bergerak pada bidang pertanian, yaitu komoditas tanaman tomat. Perusahaan tomat CV Adelia Solanum bergerak pada bidang pembudidaya tomat. Banyaknya kandungan manfaat dan pada tomat sehingga banyak dicari oleh konsumen untuk dikonsumsi secara langsung maupun menjadi dasar ide pembuatan baik berupa produk agroindustri yaitu saus atau untuk bahan produk kecantikan oleh perusahaan. Membudidayakan tomat dengan kualitas yang baik dan unggul serta mengemas dengan kemasan yang didesain menarik menjadi tantangan serta misi kami dalam pendirian usaha ini. Perusahaan ini melakukan usaha di bidang budidaya dan pengolahan tomat dalam kemasan. Skala usaha. CV Adelia Solanum merupakan skala usaha kecil,
di mana usaha kecil sendiri merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil. Usaha kecil berdasarkan jumlah tenaga kerjanya terdiri dari 5 sampai 19 orang dan memiliki kekayaan bersih paling banyak 200 juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan. Tujuan usaha. Usaha ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia akan tomat, yang dimana tomat merupakan salah satu jenis sayuran yang menyimpan banyak manfaat, sehingga banyak dicari oleh konsumen untuk dikonsumsi. Tomat juga bisa dijadikan sebagai pelengkap masakan pada makanan yang dikonsumsi. Dan menjadi perusahaan penghasil tomat kemasan untuk memenuhi kebutuhan pangan lokal dan menjadi usaha berskala nasional. Berikutnya yaitu inventaris bidang pekerjaan perusahaan CV Adelia Solanum. Yang pertama, komisaris. Komisaris melakukan pengawasan terhadap kepengurusan perusahaan dan pelaksanaan strategi untuk memenuhi harapan para pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Dilakukan oleh direksi serta memberikan nasihat berkenaan dengan kebijakan direksi dalam menjalankan perusahaan. Yang kedua, direktur. Direktur menyampaikan laporan kepada pemegang saham atas kinerja perusahaan atau institusi serta memilih, menetapkan, mengawasi tugas karyawan, dan kepala bagian atau manajer. Yang ketiga, ada CEO. CEO menentukan posisi jabatan yang berpengaruh penting terhadap perusahaan dan membangkitkan semangat kerja karyawan. 4. Kepala divisi teknik. Kepala divisi teknik yaitu melakukan pengawasan terhadap mutu pekerjaan operasional, merencanakan dan merealisasikan program, serta memastikan setiap kegiatan operasional atau teknis berjalan sesuai dengan aturan dan rencana. Yang kelima, kepala pelaksana lapang. Kepala pelaksana lapang mengatasi masalah mengenai kepegawaian, rekrutmen, pelatihan dan pembagian kerja pegawai, serta memperoleh personalia yang diperlukan untuk menyelesaikan tujuan organisasi dengan jenis dan jumlah yang tepat. Yang keenam, ada manajer produksi. Memantau dan memastikan lancarnya kegiatan produksi dan bertanggung jawab atas jalannya kegiatan produksi dan memimpin pelaksanaan tugas lapangan yang harus sesuai dengan biaya, mutu, serta waktu pengerjaan. Yang ketujuh, ada staf bagian produksi, terdiri dari beberapa bagian, yaitu pemilihan benih, bagian penyemaian, bagian pengolahan tanah, bagian pembuatan lubang tanam, bagian pemeliharaan tanaman, terdiri dari beberapa bagian, yaitu ada bagian penyulaman, bagian penyiangan, bagian pemangkasan, bagian pemupukan tambahan, bagian penyiraman dan pengairan, bagian pemasangan lenjeran atau ajir, bagian pengendalian hama dan penyakit. Lalu bagian pemanenan buah, bagian sortasi, bagian pencucian, bagian pengeringan, bagian pengemasan, bagian sterilisasi, dan yang terakhir bagian pelabelan. Manajer SDM merencanakan, mengarahkan, melaksanakan, dan mengkoordinasi kualitas dan program dalam proses produksi untuk memenuhi tujuan kualitas dan membuat laporan secara berkala mengenai kegiatan di bagiannya, serta memastikan bahwa lingkungan kerja aman dan nyaman. Yang kesembilan yaitu manajer keuangan, sebagian penghubung antara manajemen perusahaan dengan karyawan dalam merencanakan dan mengkoordinasi tenaga kerja agar sesuai dengan aturan perusahaan, mengontrol arus kas perusahaan. Hal ini dilakukan agar keuangan dapat selalu stabil untuk operasional. Yaitu ada lagi manajer pemasaran, yaitu menjalankan dan mengoperasikan roda kehidupan perusahaan seefisien mungkin dan merencanakan strategi pemasaran, produk, promosi produk, mengatur dan mengontrol anggaran perusahaan. Yang 11 yaitu staf bagian pemasaran, terdiri dari customer service, tugasnya melakukan pelayanan dengan memberikan kepuasan dan membina hubungan baik dengan konsumen. Lalu yang kedua ada advertising, yaitu merencanakan dan mempersiapkan iklan dan materi promosi untuk meningkatkan penjualan produk dan menyadarkan para konsumen mengenai suatu produk atau jasa perusahaan. Lalu yang ketiga ada media relation, yaitu mengumpulkan fakta dengan melakukan penelitian dan menganalisa pemberitaan
media atau tren, analisis, serta merencanakan dan menyusun program berdasarkan pemasaran yang sudah dirumuskan. Yang terakhir ada sales. Sales bertugas untuk menjual produk, memasarkan produk, menjamin kepuasan pelanggan, merekap data hasil penjualan, dan selalu aktif dalam mencari target atau customer. Lalu yang terakhir ada bagian manajer personalia, yaitu bertugas sebagai memimpin seluruh jajaran departemen marketing sehingga tercipta tingkat efisiensi, efektif, dan produktivitas setinggi mungkin, dan melakukan penyempurnaan pola kerja di departemen marketing. Selain itu, manajer personalia juga harus selalu memberikan dorongan kepada karyawan agar dapat memberikan sumbangan yang terbaik untuk sebuah perusahaan. Nah, kemudian di sini ada gambar struktur organisasi CV Adelia Solanum. Komisaris yaitu Dewi, direktur yaitu Aulia, CEO Isunza, kepala divisi teknik Anissa. Kemudian ada manajer personalia yaitu Ilham, pelaksana lapang Adi, manajer produksi Randy, manajer SDM Cantika, manajer keuangan Maya, manajer pemasaran Devina, dan kemudian di bagian manajer produksi ada staf bagian produksi, dan manajer pemasaran ada staf bagian pemasaran. Nah, di sini saya akan menjelaskan sebagian dari job specification yang berhubungan dengan struktur organisasi di atas. Yang pertama yaitu nama jabatan komisaris, kode jabatan KS 001, tanggal 24 Maret 2021, penyusun Dewi. Kemudian departemennya tidak ada, lokasi kantor pusat Lampung. Persyaratan pekerjaan, pendidikan minimal S2 manajemen informatika, menguasai bahasa asing, menguasai komputer. Usia minimal 25 tahun dan maksimal sampai 45 tahun. Pengalaman 6 tahun bekerja sebagai CEO perusahaan sayuran dan berpengalaman dalam mengadakan perjanjian perusahaan. Jenis kelamin bisa perempuan maupun laki-laki. Keadaan fisik baik untuk melakukan pekerjaan dan mempunyai kemampuan fokus yang cukup baik. Keadaan mental ulet, bertanggung jawab, teliti, dan kreatif, serta kemampuan analisis yang tinggi. Supervisi, yaitu mampu melakukan pengawasan terhadap pengelolaan perusahaan melalui supervisi dan pemberian nasihat berkaitan dengan kebijakan perusahaan. Kemudian kondisi kerja baik, duduk di atas kursi yang nyaman, tenang, dan dalam ruangan ber-AC. Kemudian nama jabatan direktur, kode jabatan DR002, tanggal 24 Maret 2021, penyusun Aulia Oronisa, departemen 0, lokasi kantor pusat Lampung. Persyaratan pekerjaan, pendidikan S3 Ekonomi Pembangunan Pertanian, dapat menguasai komputer, usia minimal 30, maksimal 48 tahun, pengalaman 4 tahun bekerja sebagai CEO perusahaan retail, dan berpengalaman dalam mengadakan perjanjian perusahaan. Jenis kelamin perempuan maupun laki-laki bisa. Persyaratan fisik baik untuk melakukan pekerjaan dan mempunyai kemampuan tahan terhadap pekerjaan dengan mobilitas tinggi. Persyaratan mental bertanggung jawab, jujur, teliti, tegas, dan kreatif, serta kemampuan adaptasi lingkungan yang tinggi. Supervisi mempunyai kemampuan berbahasa asing, memiliki jiwa kepemimpinan yang baik, dan mempunyai dedikasi yang tinggi terhadap pekerjaan. Kondisi kerja baik, duduk di atas kursi yang nyaman, tenang, dan dalam ruangan ber-AC. Kemudian CEO, nama jabatan CEO, kode jabatan CO 003, tanggal 24 Maret 2021, penyusun Isunza, departemen tidak ada, lokasi kantor pusat Lampung. Persyaratan pekerjaan, pendidikan Akademi Komputer S2 Akuntansi, dapat menguasai bahasa asing, menguasai komputer. Usia minimal 28, maksimal 45 tahun. Pengalaman 9 tahun bekerja sebagai kepala bagian pemasaran perusahaan pupuk. Jenis kelamin perempuan dan bisa juga laki-laki. Persyaratan fisik baik untuk melakukan pekerjaan yang kompleks, mempunyai stamina yang bagus, dan mempunyai kemampuan tahan terhadap pekerjaan dengan mobilitas tinggi. Kemudian persyaratan mental, jujur, bertanggung jawab, sabar, tegas, dan kreatif. Supervisi, yaitu mempunyai dedikasi yang tinggi, mampu berkomunikasi efektif, baik vertikal maupun horizontal. Kondisi kerja, baik, duduk di atas kursi yang nyaman, tenang, dan dalam ruangan ber-AC. Ini adalah lanjutan job specification di CV Adelia Solanum.
yang akan saya jelaskan. Nama jabatan Kepala Divisi Teknik, kode jabatan KDT 004, tanggal 24 Maret 2021, penyusun Anissa Syafitri, lokasi Lampung Selatan. Persyaratan pekerjaan, pendidikan S2 Teknik Mesin menguasai komputer, usia minimal 28 tahun, maksimal 45 tahun. Pengalaman 10 tahun bekerja sebagai kepala bagian mesin di perusahaan peralatan pertanian, mampu menguasai peralatan mesin. Jenis kelamin laki-laki atau perempuan. Persyaratan fisik baik untuk melakukan pekerjaan yang kompleks, mempunyai stamina dan daya tahan cukup kuat untuk melaksanakan tugas-tugas berat. Karena CV Adelia Solanum adalah perusahaan di bidang budidaya tomat. Persyaratan mental, jujur, bertanggung jawab, sabar, tegas, dan mampu menganalisis dan membuat berbagai output yang bermutu tinggi. Supervisi, mempunyai dedikasi tinggi, mampu berkomunikasi efektif baik lisan maupun tertulis. Kondisi kerja, baik duduk di atas kursi yang nyaman, tenang, dan dalam ruangan ber-AC. Selanjutnya, analisis beban kerja. Yang pertama, komisaris. Komisaris bertugas memerintah organisasi dengan menetapkan kebijakan-kebijakan serta tujuan-tujuan luas dari perusahaan tersebut, memilih, mengangkat, mendukung, serta menilai kinerja Dewan Eksekutif, serta memastikan sumber keuangan tercukupi dan mengesahkan anggaran tahunan dan bertanggung jawab atas kinerja perusahaan. Dalam CV Adelia Solanum dibutuhkan satu komisaris sebagai pemilik dan penanggung jawab perusahaan dalam CV Adelia Solanum. Kedua, direktur. Direktur bertugas memimpin perusahaan dengan menertibkan kebijakan-kebijakan perusahaan atau institusi, memilih, menetapkan, dan mengawasi tugas karyawan dan kepala bagian atau manajer. Dibutuhkan satu direktur sebagai pengawas dan penanggung jawab pekerjaan para manajer dalam usaha. Yang ketiga ada CEO. Tugas CEO yaitu sebagai seorang komunikator, pengambil keputusan, pengelola manajer, pemimpin, dan eksekutor. Komunikator berperan berhubungan dengan pers serta manajemen dan karyawan organisasi. Peran pengambilan keputusan tingkat tinggi terkait kebijakan dan strategi. Pada usaha dibutuhkan satu CEO sebagai eksekutor perusahaan. Yang keempat, kepala divisi teknik. Bertugas merencanakan dan merealisasikan program, pengawasan terhadap mutu pekerjaan, koordinasi pelaksanaan kegiatan, pembinaan, memberi dukungan pelayanan dan teknis maupun administratif. Pada CV Adelia Solanum dibutuhkan satu kepala divisi teknik sebagai pengawas dan koordinator kegiatan produksi. Kelima, kepala pelaksana lapang. Bertugas memimpin melaksanakan lapangan yang harus sesuai dengan biaya mutu serta waktu pengerjaan dan membutuhkan dan membuat program kerja mingguan untuk mengarahkan pekerjaan staf di bawahnya setiap harinya. Dibutuhkan satu kepala pelaksana lapang dalam suatu usaha. Yang keenam, manajemen personalia. Manajemen personalia bertugas menyelaraskan karyawan agar bermotivasi sama, mengusahakan suatu kelompok dinamis, dan menciptakan lingkungan yang terdapat integrasi antar individu dan kelompok dengan perusahaan. Pada usaha dibutuhkan satu orang manajer personalia untuk mengkoordinasi tugas yang telah tersedia. Ketujuh, manajer produksi. Manajer produksi bertugas mengkoordinasi dan mengawasi semua kegiatan yang dilakukan oleh staf-staf dalam lingkungannya, mengatur penempatan efisiensi tenaga kerja di bidang produksi, serta mengawasi dan mengatur kelancaran produksi, serta keamanan gudang dan memberikan rekomendasi, promosi, training, dan penilaian pada karyawan atau pegawai di bidang produksi.
Pada CV Adelia Solanum, dibutuhkan satu manajer produksi untuk mengawasi baik kegiatan maupun pekerja. Ini adalah tabel staf bagian produksi. Tabel ini merupakan standar kemampuan rata-rata. Yang pertama, bagian bahan. Jumlah orang yaitu 4, waktu direalisasikan hari. Yang kedua, bagian pencucian. Jumlah orang 3, waktu per hari. Nomor 3, bagian penggilingan. Jumlah orang 4, waktu per hari. Bagian pemasaran, jumlah orang 3, waktu hari. Kelima, bagian pengemasan, jumlah orang 4, waktu per hari. Bagian sterilisasi, jumlah orang 2, waktu hari. Ketujuh, bagian penyegelan, jumlah orang 2, waktu hari. 8, bagian pelabelan, jumlah orang 3, waktu hari. Ini adalah penjelasan mengenai perhitungan. Bagian bahan. Volume 7 kg, analisis beban kerja, cara menghitungnya adalah volume pekerjaan dibagi standar prestasi kerja dikali 1 orang, yaitu 7.000 kg dibagi 3.500 kg dikali 1 sama dengan 2 orang. Bagian pencucian. Untuk menentukan berapa orang yang ada di bagian pencucian, cara menghitungnya adalah sebagai berikut. Volume 7.000 kg. Analisis bebannya yaitu volume pekerjaan dibagi standar prestasi kerja dikali 1 orang. Volumenya 7.000 kg dibagi dengan 2.800 kg dikali 1, maka dibutuhkan 3 orang dalam bagian pencucian. Bagian penyegelan, volume sama dengan 78.000 unit, analisis beban kerjanya yaitu sama dengan volume pekerjaan dibagi standar prestasi kerja dikalikan 1 orang, sama dengan 78.000 unit dibagi 5.000 unit dikali 1 sama dengan 1 orang. Bagian pelabelan, volume sama dengan 78.000 unit, analisis beban kerjanya yaitu sama dengan volume pekerjaan dibagi standar prestasi kerja dikalikan 1 orang, sama dengan 78.000 unit dibagi 42.000 unit dikali 1 sama dengan 1 orang. Manajer SDM merencanakan dan mengkoordinasi tenaga kerja perusahaan yang hanya mempekerjakan karyawan yang berbakat, menjadi penghubung antara manajer dengan karyawannya, serta melakukan pelayanan karyawan. Pada usaha, dibutuhkan satu manajer SDM untuk mengkoordinasi setiap hal yang berkaitan dengan sumber daya manusia pada perusahaan. Manajer keuangan bertugas mengambil keputusan penting dalam investasi dan berbagai pembiayaan serta semua hal yang terkait dengan keputusan tersebut, dan menghubungkan perusahaan dengan pasar keuangan, di mana perusahaan dapat memperoleh dana dan surat berharga perusahaan dapat diperdagangkan. Pada usaha dibutuhkan satu manajer keuangan untuk mengakomodir seluruh kegiatan atau lalu lintas finansial usaha. Manajer pemasaran melakukan identifikasi, pengembangan, dan evaluasi terhadap strategi marketing yang sudah dijalankan oleh tim marketing berdasarkan dengan visi misi perusahaan hingga kebutuhan pasar, serta membuat rumusan, arahan, dan koordinasi hingga kebijakan yang terkait dengan kegiatan marketing produk. Pada usaha dibutuhkan satu manajer pemasaran untuk mengelola hal-hal yang berkaitan dengan pemasaran. Staf bagian pemasaran dilihat pada tabel 4.4 staf bagian pemasaran. Nomor 1, jabatan sebagai sales dengan volume 78.000, uraian sebagai penjual, prediksi 5, standar pekerjaannya 13.000, ABK 6, dan keterangannya yaitu kekurangan tenaga kerja. Sales,
volume sama dengan 78.000 unit, analisis beban kerja sama dengan volume pekerjaan dibagi standar prestasi kerja dikalikan 1 orang sama dengan 78.000 unit dibagi 13.000 unit dikalikan 1 orang sama dengan 6 orang. Customer service bertugas melayani pelanggan dengan berbagai keluhan terutama mengenai kepuasan dalam penggunaan produk, memberi informasi tentang produk dan layanan, menerima pesanan dan memproses pengembalian. Pada usaha dibutuhkan 2 customer service sebagai pemberi pelayanan kepada konsumen dan tugas-tugas lain sesuai dengan bidangnya. Advertising yaitu melakukan proses pembuatan iklan mengenai produk yang dikemas semenarik mungkin agar menciptakan ketertarikan konsumen terhadap produk yang dipasarkan. Pada usaha dibutuhkan 3 orang pekerja advertising untuk membantu berbagai hal yang berkaitan dengan periklanan. Media relation bertugas menganalisis, memberitakan media, merumuskan masalah berdasarkan hasil penelitian atau kajian, dan perencanaan serta penyusunan program permasalahan yang dirumuskan. Pada usaha dibutuhkan 2 orang pekerja media relation untuk membantu berbagai hal berkaitan dengan media dan kemasyarakatan. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.